Hujan rintik-rintik turun di atas atap kantor. Waktu menunjukkan pukul 22:45 ketika aku keluar dari gedung. Lembur hari ini cukup melelahkan dan aku hanya ingin segera sampai rumah. Jalanan lengang. Di kejauhan, sebuah angkot biru muda berhenti di bawah lampu jalan yang berkedip. Mesinnya berderum pelan. Tanpa pikir panjang, aku berjalan cepat, membuka pintu dan masuk. Di dalam angkot tersebut hanya ada aku dan seorang wanita yang duduk di paling pojok dekat kaca belakang. Dia memakai pakaian seperti seorang perawat rumah sakit dan agak basah. Mungkin dia sudah terkena hujan, pikirku. Supir angkot tidak berkata apa-apa. Ia langsung menancap gas beberapa saat setelah aku duduk, membawa kami melintasi jalan yang semakin sepi. Aku duduk agak jauh dari perempuan itu, memandang keluar jendela. Beberapa menit berlalu, terdengarlah suara perempuan itu berkata pelan, "Dari kantor juga, Pak?" "Iya," jawabku singkat sambil tersenyum, tak ingin terlalu banyak bicara. Dia hanya mengangguk, lalu menatapku sejenak. Tatapan matanya terasa aneh. Selintas, matanya seperti kosong dan tanpa ekspresi dari raut wajahnya. Perjalanan terasa makin mencekam. Lampu jalan mulai jarang terlihat. Lalu, aku merogoh ponsel untuk mengecek jam. Tapi, layar mati total. Padahal, tadi masih 60% baterainya. Angkot tiba-tiba berhenti di tikungan gelap. Supir tidak menoleh, hanya menyalakan rokok. Asapnya memenuhi kabin. Tanpa disengaja aku melirik perempuan itu secara perlahan. Namun kini dia hanya menunduk, tidak bergerak. Dia hanya menunduk dan sayup-sayup. Aku mendengar seperti ada suara tangis seorang perempuan yang sudah pasti berasal dari perempuan tersebut. Suaranya begitu memilukan. Namun aku berusaha untuk tidak peduli, seraya memalingkan kembali wajahku ke arah kaca depan angkot. Sikap acuh tersebut sengaja aku lakukan karena aku tidak mengenal perempuan itu. Keadaan menjadi hening kembali untuk beberapa menit, hingga pada akhirnya aku mendengar perempuan itu memanggilku sambil terdengar kembali suara tangisan perempuan tersebut. "Bang, bisa tolong saya?" Lalu aku melihat ke arah perempuan itu perlahan. Namun betapa kagetnya ketika aku melihat dia sekarang sudah berubah menjadi sosok menyeramkan. Wajahnya begitu pucat, kebiru-biruan. Lidahnya menjulur panjang sampai ke lutut. Dan matanya menatapku sangat tajam. Tanganku mulai gemetar. Badanku mendadak kaku dan kakiku seakan dipaksa untuk tetap berada di lantai angkot itu. Kemudian, secara tidak sengaja mataku melihat ke arah supir. Dan kini, aku melihat kepala supir tersebut sudah miring ke kiri dan hampir putus dengan aliran darah segar yang keluar dari lehernya. Aku menelan ludah, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya halusinasi karena lelah. Tapi tatapan tajam perempuan itu terlalu nyata. Supir yang kepalanya hampir putus tetap memegang kemudi. Entah bagaimana caranya, sosok supir tersebut tetap menjalankan angkot ini. Tapi kali ini jalannya berbeda.
lampu jalan menghilang, berganti dengan pepohonan tinggi yang menutup langit. Jalan berliku, dan entah kenapa aku merasa belum pernah lewat sini sebelumnya. Sontak aku berteriak dengan rasa panik dan takut. "Turunkan saya di sini, saya mau turun." Namun sosok supir itu tidak menghiraukanku. Dia tetap saja mengemudi. Lalu tiba-tiba terdengar perempuan itu tertawa dengan sangat menyeramkan. Seakan dia menikmati ketakutanku yang teramat dahsyat. Aku hanya bisa membaca doa-doa yang aku hafal dan menyerahkan diriku kepada Sang Pencipta. Kemudian, terlihat jelas dari arah depan sorotan lampu yang begitu menyilaukan dan terdengar pula deru suara mesin yang begitu keras. Hingga akhirnya, pandanganku menjadi gelap begitu saja. Kejadian tersebut begitu cepat. Yang aku ingat hanya sorotan lampu menyilaukan dan suara benturan yang begitu keras. Ketika aku benar-benar tersadar, aku sudah berada di sebuah pos RW di Kecamatan X, daerah Tangerang. Setelah aku merasa sedikit baik, aku menceritakan apa yang aku alami kepada bapak itu dari awal mula kejadian sampai aku berada di pos RW ini. Beliau membenarkan ucapanku karena angkot itu memang sering bergentayangan di malam-malam tertentu. Konon, angkot itu mengalami kecelakaan parah di daerah X yang mengakibatkan supir angkot tersebut mati di tempat karena kepalanya hampir putus. Diakibatkan terjepit bumper depan truk dan bumper angkot. Kemudian, mengenai sosok perempuan, dia pun sama, meninggal dunia, diakibatkan luka parah yang menimpanya. Semenjak kejadian malam itu, kini aku trauma untuk menaiki angkot ketika hari sudah mulai gelap. Jadi, mau tidak mau, aku harus minta diantarkan pulang oleh security kantor ketika aku mendapatkan jadwal lembur. Untuk kalian yang suka pulang malam hari dan naik kendaraan umum, aku sarankan kalian harus banyak berdoa. Karena kalian tidak pernah tahu bahwa kendaraan yang kalian tumpangi adalah... Baik, sekian dulu cerita horornya. Kalau kalian suka dengan ceritanya, silakan kalian download dan convert menjadi audio, biar bisa didengarkan kapan saja dan di mana saja. Sebagai bentuk dukungan jika kalian suka dengan cerita-cerita saya, jangan lupa untuk follow, like, dan share akun saya ya. Terima kasih.